Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu hudahu ila yaumil qiyamah amma ba'du. Faqalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim hadza bayanul linnas wa huda wa mau'izatul lil muttaqin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sore yang luar biasa buat kita semua pada tua ya. Pak Dewan, Bapak Ibu semua, dan saya berada di hadapan ibu-ibu yang membanggakan. Bagaimana tidak ya, ini ibu-ibu yang semangatnya yang luar biasa ya, mengalahkan yang muda-muda. Saya ya bukan bertausiah ya, ingin membagikan sedikit pandangan ya. Sebetulnya pengantar dari pemberian dua kitab tafsir Al-Quran ya, yang secara nilai uang nggak seberapa sebetulnya. Tapi memang ini sengaja saya pilih nih, saya cari yang cocok tafsir, tapi bukan tafsir yang Ibnu Katsir atau Buya Hamka yang panjang 10 jilid gitu ya, yang nanti kita ya untuk ibu-ibu, mungkin juga untuk bapak-bapak di rumah ya, nanti ya bisa bergulir ini. Tapi dimulai oleh ibu-ibu di majelis taklim ini ya. Kita memang mesti mulai dari Al-Quran ini sendiri. Apa kegunaan sebetulnya Al-Quran ini? Apa yang diperintahkan ya untuk mendekatkan diri, memperlakukan Al-Quran itu ya. Tadi saya bacakan sedikit kutipan ayat di Ali Imran 138 itu tadi, yang artinya ya Al-Quran ini adalah penerangan bagi seluruh umat manusia, petunjuk dan pelajaran bagi kaum muttaqin ya. Nah, nanti ada lagi di beberapa ayat kita temukan itu hal yang sama, bahwa Al-Quran ini adalah pedoman petunjuk. Al-Quran ini adalah petunjuk pelajaran. Karena itu memanfaatkan Al-Quran adalah menjadikan Al-Quran ini sebagai pedoman, petunjuk, ya, pelajaran. Kalau tidak, ya tujuan lain yang dari Al-Quran itu ya tidak jalan. Tidak jalan artinya apa? Tidak membawa, tidak memandu perilaku kita, sikap kita. Sikap kita untuk diri kita, sikap kita untuk anak kita, sikap kita untuk cucu kita, sikap kita untuk suami kita, ya. Karena tidak dijadikan sebagai pelajaran. Ibu-ibu boleh bagus tetap mengejar khatam Quran bulan puasa, itu boleh bagus. Anak-anak disuruh dorong-dorong itu tahfiz, bagus. Tetapi ingat ibu-ibu, itu bukan tujuan puncak dalam memperlakukan Al-Quran, dalam memanfaatkan Al-Quran, memfungsikan Al-Quran. Al-Quran ini harus menjadi pedoman, pelajaran, petunjuk. Masalah kita yang belum selesai adalah soal menjadikan Al-Quran ini sebagai pedoman, petunjuk, dan pelajaran. Banyak ya yang katanya rajin baca Quran, bahkan hafal fasih Quran, tapi banyak juga ayat yang dilanggar, yang nggak dipatuhi, yang tidak ditaati. Surat ini, misalnya surat Al-Hujurat ayat 6, itu banyak itu. Surat Al-Hujurat ayat 9, surat Al-Hujurat ayat 12. Tolong diingat-ingat ibu, nanti buka di rumah itu. Apa ini Al-Hujurat ini ya? Nanti ibu-ibu mungkin ketawa-ketawa sendiri ya. Ya, kita tidak boleh berburuk sangka, tidak boleh menjelek-jelekan orang lain, tidak boleh mentertawakan diri sendiri, tidak boleh menggunjingkan orang lain, tidak boleh memberikan gelar-gelaran, sebutan-sebutan panggilan yang jelek kepada orang lain, tidak boleh bergunjing, ya. Nah, itulah. Nah, kebetulan Al-Hujurat itu mungkin satu-satunya surat tentang akhlak. Nggak ketemu di surat yang lain yang begitu banyak petunjuk untuk
menjaga kita bersikap berperilaku. Nah, karena itu ya kita perlu menghatamkan Quran, tahsin jelas perlu ya supaya jangan salah membaca kita ya. Nah, itu tetap perlu, tapi tujuan selanjutnya harus tetap kita kejar, yaitu memahami ya, itu sebagai petunjuk, sebagai pelajaran, sebagai pedoman. Nah, dari situ nanti mungkin lebih baik kalau untuk bulan Ramadan besok mengejar menamatkan tafsir 3 surat misalnya. Ya, Al-Baqarah misalnya, tamat. Waktunya mungkin 3 surat itu setara dengan mengejar selesai khatam dengan hanya membaca, melafazkan. Nah, Al-Baqarah, satu lagi Ali Imran, satu lagi An-Nisa misalnya. Nah, habis itu loncat nggak apa-apa, loncat ke Al-Hujurat. Pahami betul itu isi dari pesan-pesan, kisah-kisah, karena Al-Quran itu dikatakan isinya adalah kabar baik dan peringatan. Jadi isinya ada kabar baik, ada peringatan. Nah, apa yang diperingatkan nanti akan ketemu. Ya, kalau kita khatamkan tafsir Al-Baqarah nanti akan ketemu. Kalau kita khatamkan tafsir An-Nisa akan ketemu itu bagaimana seharusnya seorang ibu terhadap anak, anak terhadap kedua orang tua. Nah, itu akan ketemu ya, di situ. Ini sedikit pesan soal bagaimana kita menyikapi Al-Quran itu ya. Jadi di seluruh semua ayat-ayat atau ya pesan-pesan tentang bagaimana seharusnya memperlakukan Al-Quran itu semuanya adalah untuk dijadikan pelajaran, petunjuk, pedoman bagi orang-orang yang bertakwa, bagi orang-orang yang berakal. Dan mohon maaf, tidak ada satupun ayat yang mewajibkan, mengharuskan supaya menjadi penghafal Quran, itu tidak ada. Jadi jangan itu saya mengatakan bukan itu tidak penting menjadi hafiz anak-anak kita, bukan tidak penting. Anak-anak kita perlu, apalagi kalau anak laki-laki, perlu kita targetkan untuk setidak-tidaknya hafiz 25 surat yang di juz amma supaya bisa jadi imam di rumah dan di masjid musola. Nah, karena itu memang persoalan kita. Kemana-mana kalau kita pergi sholat ya, datang azan, mulai dari mic nyala, lalu ada yang azan itu suaranya serak-serak dan usianya sudah tua. Lanjut qomat lagi, gantian orangnya, yang qomat lebih tua lagi. Nah, terus sholat berjamaah, maju imam yang tua-tua lagi. Gitu. Jadi saya ini memang terheran-heran, yang lulusan pesantren ini udah jutaan, yang SAG, wah itu juga mungkin ada 1 juta lebih. Tapi kok kayaknya banyak masjid yang nggak ada yang azannya yang muda-muda, yang suaranya bagus gitu ya, enak didengar gitu ya, yang qomat kemudian yang jadi imam. Nah ini jadi perlu mentargetkan sekurang-kurangnya anak laki-laki kita untuk jadi hafiz 25 surat pendek gitu. Kenapa 25? Karena nanti jadi pas masuk bulan puasa jadi imam sholat taraweh. Nah, kan sholatnya 23 rakaat ya, kalau yang 23 siap begitu. Kalau yang 11 rakaat lebih siap lagi kan. Nah, makanya penting, kalau itu tetap penting. Nah, selanjutnya bagaimana? Iya, nanti siapa yang betul-betul berbakat, dia akan sendirinya jalan. Ya, menjadi hafiz 1 juz, 5 juz, 10 juz. Itu sudah Allah yang menentukan. Karena kan ada juga yang bikin alasan nanti nggak ada yang menjaga Al-Quran ini, ya jadi orang dipaksa jutaan orang untuk jadi tahfiz anak-anak. Menurut saya itu nggak pas, nggak ada perintah begitu, dan juga bertabrakan dengan ayat yang Allah katakan kami akan pelihara Al-Quran ini. Ya, beberapa ayat mengatakan itu, kamilah yang akan memelihara. Jadi jangan ambil haknya Allah, jangan mengambil alih. Ya, nah apa yang harus kita lakukan? Ya itu tadi, menjadikan Al-Quran ini sebagai pelajaran, pemahaman, pedoman, ya, petunjuk, itu yang lebih penting. Nah kalau selama ini mungkin tiap awal Ramadan target bapak ibu-ibu, wah ini target khatam Quran. Ya sebetulnya lebih baik digeser. Target tafsir, ya Al-Fatihah tentu ya, tapi kan itu singkat tafsir. Habis itu ya Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, lanjut habis itu pilih. Ya nanti bisa dilihat, wah ini kayaknya perlu kita tahu ini ya. Tadi saya sarankan Al-Hujurat karena itu banyak
penyakit sosial, tapi yang ditunjukkan oleh orang kita sendiri, orang Muslim, orang-orang Islam. Nah itu. Jadi bagaimana ke depan kita memperlakukan Al-Quran, mungkin perlu kita tinjau kembali, kita dengan catatan ya mendorong anak-anak untuk menjadi tahfiz, itu tetap perlu dengan target ya, misalnya mereka menjadi hafiz untuk 25 surat. Karena apa? Anak-anak ini entah kenapa ya, dia di usia yang sudah sholatnya, tetapi mungkin ya yang dibaca itu terus gitu ya. Nah, jadi bagus ya, mereka anak-anak ini cucu-cucu ibu semua ikutlah ya. Tetapi untuk selanjutnya bukan untuk mengejar target menjadi hafiz 10 juz, jangan dipaksakan. Yang berbakat lanjut, yang nggak berbakat yang lain ya mungkin dia lebih berbakat untuk memahami Al-Quran, membaca bacaan tafsir dan segala macam. Nah itu nanti akan ketemu jalan dengan sendiri. Tapi jangan dipaksakan, nanti stres anak-anak itu. Dia nggak berbakat menjadi penghafal ya, dipaksakan untuk menjadi hafiz 10 juz, 20 juz ya. Nah, lalu kita diiming-iming nanti ibu di sorga dipasang mahkota, katanya begitu ya. Nah ini namanya sudah penyempitan dari tujuan memahami Al-Quran. Yang tujuan untuk memandu tingkah laku kita nggak jalan ya. Nah itu. Sekarang satu lagi misalnya, kalau kami ini bapak-bapak ini tiap hari Jumat wajib dihimbau oleh khotib dengan surat Ali Imran 102 ya. 102 ya? Iya. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqati. Itu wajib khotib menghimbau bapak-bapak dan laki-laki di itu. Tapi himbauannya wajib, memang itulah yang utama yang harus dikejar oleh kaum muslim ya. Muslimin muslimat, cuman kalau nggak paham apa itu muttaqin, nggak paham itu takwa karena kurang disampaikan, kurang dipahami, kurang dipelajari, ya itu cuma jadi hafalan. Sama dengan kita hafal Al-Baqarah 183, apalagi kalau udah bulan puasa, dari yang tua sampai yang muda hafal itu. Ya kan? Ya ayyuhallazina amanu. Nah, surat Kutiba namanya itu terkenalnya. Tapi ujungnya apa? Ujungnya la'allakum tattaqun, kan? Jadi puasa itu jelas untuk menjadi orang yang muttaqin. Ya kan? Tapi takwa itu kapan ya kita dijelasin dengan cukup apa itu takwa, isinya takwa? Jarang. Biasanya kalau khotib habis itu ya setelah mengimbau supaya bertakwa, ya jangan lupa sholat. Kalau sholat nggak sholat dosa, kan itu ya berhenti di situ. Tapi isi dari takwa itu jarang dijelaskan. Karena itu sikap takwa itu nggak nampak dalam perilaku sehari-hari. Puasa untuk menjadi orang yang bertakwa. Artinya selesai bulan puasa, 11 bulan kemudian kelihatan kita menjadi orang yang takwa. Sikap kita. Begitu juga sholat. Ya, coba baca Al-Baqarah 21. Apa itu Bu Eli? Ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun lagi. Sholat agar menjadi orang bertakwa. Puasa agar menjadi orang yang bertakwa. Nah, tapi pertanyaannya adalah takwa itu kayak apa? Nah, kalau takwa diartikan hanya taat waktu sholat sunat sebanyak-banyaknya, lama-lama di sajadah, bertasbih panjang-panjang, berdoa panjang-panjang, itu namanya penyempitan dari ajaran, kita menyempitkan ajaran Islam ini. Nah, ibu-ibu tentang apa itu takwa ya, lihat nanti tiga kelompok surat aja ya, 3 kelompok ayat. Satu di Ali Imran, coba perhatikan di ayat 15 sampai 17, nanti di rumah buka ya. Kemudian yang agak padat itu di Al-Baqarah 177. Satu lagi di Ali Imran juga 133 sampai 135. Ingat itu. Ali Imran ayat 13-15. Kemudian Ali Imran juga 133 sampai 135 ya. Ingat-ingat itu, buka nanti. Kemudian Al-Baqarah 177. 3 kelompok ayat itu coba perhatikan betul. Kalau ada yang bingung tanya Pak Ustadz, panggil Ustadz yang memang paham tafsir ya. Nah, intinya apa di situ? Intinya yang namanya takwa itu pertama jelas menjalankan kewajiban-kewajiban yang sudah ada rukunnya. Sholat, puasa, zakat,
naik haji bagi yang mampu. Itu jelas di situ. Tapi di luar itu masih banyak ibu-ibu. Ciri-ciri yang bertakwa itu, syarat untuk mendapatkan status takwa itu. Pertama, sabar. Sabar dalam kesempitan, dalam kesulitan, dalam peperangan. Perang itu nggak hanya perang orang bersenjata. Perang ini macam-macam kita hadapi. Disitulah dituntut untuk menunjukkan kesabaran. Ketika dalam kesulitan yang luar biasa, kita dituntut menjadi orang sabar. Berikutnya apa? Ciri-ciri orang bertakwa itu. Mau membagi hartanya yang kita cintai kepada orang yang sedang sangat membutuhkan. Ini ciri takwa. Memberikan harta yang kita cintai kepada orang yang sedang sangat membutuhkan. Masih ada lagi, yaitu bersikap adil. Adil kepada siapapun. Tidak hanya kepada sesama manusia, ya, seagama atau bukan seagama, tapi kepada makhluk, ya, kepada tanaman, tumbuh-tumbuhan, kepada hewan. Bersikap berlaku adil. Nanti akan ketemu itu, ibu-ibu, ya, di 3 kelompok surat tadi, ya. Makanya saya anjurkan. Nah, kenapa ini tafsir tentang takwa ini penting lah kita tanamkan terlebih dahulu. Nanti kita ajak juga anak-anak untuk memahami itu lebih dahulu. Karena inilah status tertinggi yang dihimbau, dianjurkan, diperintahkan sebagai orang muslim. Tadi ya di Ali Imran 102 itu, ya janganlah sekali-kali mati, meninggal, kecuali dalam keadaan muslim. Ya, hai orang-orang yang bertakwa, kan begitu ya. Lalu tadi sholat. Untuk apa sholat? Yang di Al-Baqarah 221. Untuk apa puasa? Menjadi orang yang muttaqin. Nah, di Al-Baqarah 197. Wa tawazzadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekalah. Sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Kurang jelas apa lagi? Kalau takwa itu adalah status tertinggi yang kita ingin mati, meninggal, wafat sebagai seorang muslimah. Harus sebagai orang yang takwa. Nah, karena itu siapa yang bakal masuk surga? Berulang-ulang yang akan masuk surga itu yang dikatakan adalah orang yang beriman dan bertakwa, atau beriman dan beramal saleh, itulah yang takwa. Jadi bertakwa itu adalah beriman dan mengerjakan amal soleh, atau dengan kalimat lain di dalam ayat yang lain, berbuat kebajikan. Itulah yang akan menempati surga. Coba temu surat atau ayat yang menyebut itu, hai orang-orang yang beriman yang akan menempati surga, ya, itu adalah orang yang beriman dan beramal saleh, orang yang beriman dan berbuat kebajikan. Nanti ibu-ibu baca itu, nanti akan ketemu itu. Di lain ayat disebut orang-orang yang akan masuk surga itu apa? Orang yang berkesudahan yang baik. Ada macam-macam sebutan, tapi ya itulah kesudahan yang baik itu ya akan menempati surga. Ingat lagi misalnya di Al-Hujurat 13. Ya ayyuhallazina amanu. Al-Hujurat 13 apa Bu Eli? Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Nah, inna akramakum ini banyak yang hafal nih. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakari wa unsa. Hai manusia, telah kami ciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, ya, supaya kamu saling kenal mengenal. Tetapi sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling takwa. Jadi, caniago awak bangga-banggain, enggak, nanti dulu. Mau menuju menjadi orang bertakwa apa enggak? Jadi di Al-Quran sudah disebut, ya, jangan berlebihan membanggakan suku, kelompok, golongan dan lain-lain, ya, organisasi, ormas itu. Ya, yang utama, yang paling tinggi status dalam Islam itu adalah muttaqin. Ya, itu jelas di Al-Hujurat 13 itu. Karena itu, ibu-ibu, karena ini juga introspeksi buat kami ini, bapak-bapak ini. Terutama khotib-khotib Jumat ini menghimbau supaya bertakwa ini, tapi takwa ini jarang dijelasin di mimbar Jumat itu. Nah, karena itu jadi perlu bagi kita ya untuk mendalami secara mandiri, secara bersama-sama melalui majelis ini. Nanti diulang di rumah. Nah, sudah jelas ini nanti kita bawa, ya, kita sampaikan juga kepada anak-anak dan anak-anak cucu, ya. Supaya apa? Ya supaya jalan kita lurus.
Ihdinas siratal mustaqim itu kan ya itu menuju surga. Lurus itu seperti apa? Ya memenuhi syarat-syarat menjadi muttaqin itu. Yang syarat-syarat itu tadi. Rela, ikhlas, memberikan hal barang yang kita cintai kepada orang yang sedang sangat membutuhkan. Sabar ya dalam kesulitan, kesempitan. Jangan berbuat kerusakan di muka bumi. Kerusakan ini nggak hanya merusak barang, jangan merusak juga hati perasaan orang lain. Jangan merusak kehidupan hewan, jangan merusak kehidupan tanaman. Nah ini ya kenapa ini ada gerakan bank sampah itu untuk menghindari kerusakan sebetulnya itu. Bagian dari syarat untuk meraih posisi muttaqin itu. Nah, mungkin itu barakallahu alaikum fil Qur'anil azim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.